Setiap tahun Allah mengirimkan undangan terbuka, bukan kepada 100 orang, bukan kepada orang-orang VIP, tapi kepada seluruh umat muslim. Umumkanlah kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Tidak disebutkan kuota, tidak disebutkan negara, tidak disebutkan travel bureau, tetapi hanya disebutkan bila mampu secara fisik dan finansial. Dan banyak sekali yang mau datang secara antusias, tetapi mereka dibatasi oleh kuota. Walaupun mereka sudah membayar 300 juta, 500 juta, bahkan sampai 900 juta, tetapi mereka gagal berangkat. Tahun 2025 ini, 1.400 jemaah haji furoda gagal berangkat. Mereka sudah membayar antara 300 sampai 900 juta rupiah. Dan itu besar. 300 juta itu seperti harga sebuah mobil. 900 juta adalah harga 3 buah mobil sedan 1600 cc. Cukup banyak. Walaupun Allah mengundang 2,5 miliar umat muslim, tetapi yang bisa berangkat hanya 2,5 juta sampai 3 juta orang. Semua dibatasi oleh kuota. Sistem kuota yang diterapkan oleh panitia penyelenggara Rumah Tuhan, Baitullah, tidak cukup untuk menampung 2,5 miliar manusia. Semua yang diundang tidak cukup. Oleh sebab itu dibatasi hanya 2,5 juta orang. Bahkan Rumah Tuhan juga tidak cukup untuk menampung mereka yang sudah membayar 300 sampai 900 juta rupiah. Itu yang membayar 10 sampai 30 kali lebih banyak daripada yang normal. Itu pun digagalkan. Karena memang Rumah Tuhan tidak cukup untuk menampung mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mampu mengukur kapasitas Rumah Tuhan, Baitullah? Atau pihak event organizer tidak tahu bagaimana cara membaca apa yang diprogramkan oleh Allah. Mereka tidak pernah membaca apa yang diprogramkan oleh Allah. Sehingga program yang mereka jalankan adalah ya suka-suka mereka aja. Dalam 5 video ini kita akan meneliti kembali apa yang tertulis di Quran, apa yang tertulis di undangan Allah itu mengenai program haji, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan di video-video berikutnya kita akan mengeksplor kiat-kiat apa dan bagaimana cara mensiasati sistem kuota ini agar supaya kita bisa berhaji dengan murah, nyaman, safe, aman, ya, dan tidak tergantung kuota. Karena apa? Kalau sekarang Anda berumur 30 tahun atau di atas 30 tahun, jangan berharap Anda bisa pergi haji dengan nyaman. Sebab Anda harus menunggu 30 tahun berikutnya pada saat Anda berumur 60 tahun baru bisa dapat kuota itu. Itu pun nggak janji. Karena apa? Semakin lama antrian itu semakin panjang. Oh, tidak hanya itu. Infrastruktur di Masjidil Haram sekarang itu sudah dibangun. Makin lama makin banyak. Dan itu membutuhkan biaya. Itu akan ditimpakan kepada Anda yang akan datang. Apakah hotelnya lebih mahal? Ataukah harga taksi lebih mahal? Dan lain-lain. Kalau Anda berumur 30 tahun ke atas, dan masih berharap untuk bisa berhaji dengan sistem yang sekarang ini, jangan harap nyaman, jangan harap murah, dan jangan harap berhasil. Umur Anda sudah 60 tahun atau lebih, jompo, lemah, ya kan? Oke, ikutilah video ini sampai akhir, dan juga seri-seri berikutnya.
Bayangkan, hari ini Anda mendaftar haji, umur 30 tahun, diperkirakan berangkat umur 60, itu juga nggak janji. Kalau Anda sekarang berumur 40 tahun, baru bisa berangkat kakek-kakek, dan mungkin mati kecapean ketika tawaf di lingkaran yang terluar 7 km, atau mati terhimpit kalau Anda pilih di lingkaran dalam. Dan kalau sekarang Anda berumur 50 tahun, punya diabetes, darah tinggi, jantung, keburu mati. Kenapa haji begini susah, bro? Tahu nggak kenapa? Karena kuota, bro. Setiap tahun semakin panjang antriannya. Kalau Anda mau nggak ikut kuota, ya, bayar 200 sampai 300 juta, bahkan 900 juta. Itu pun tidak janji Anda bisa diberangkatkan. Namanya ONH Plus dan ONH Furoda. Pertanyaannya, emangnya lu yang umur 30, 40 itu bisa punya duit segitu? Hah? Ya bisa. Tapi udah keburu kena cicilan rumah, cicilan macam-macam. Dan satu lagi, tetap aja acaranya berdesak-desakan, penuh, tidak nyaman. Selamat datang di channel Hidup Sehat sampai 130 tahun dan Mati Masuk Surga. Saya, Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jail Muskila, sebagai host daripada channel ini. Topik kita kali ini adalah mengenai haji dan bagaimana mencari kiat-kiat untuk bisa berhaji yang sesuai dengan Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Syah. Bukan seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada saat ini. Kalau Anda melakukan haji seperti saat ini, lupakan saja. Ini buat yang muda-muda. Kalau yang udah tua, sama aja. Kita langsung ke ayatnya. Musim haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Siapa yang mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafa, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kata kuncinya, Al-Hayu Asyurun Maklumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditetapkan. Bukan 5 hari, ya. Bukan 4 minggu, 1 bulan. Itu juga bukan. Tapi bulan-bulan yang ditentukan. Jamak, plural. Kata ashur adalah jamak, plural daripada sahar. Jadi bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 hari juga. Minimal 3 bulan. Itu secara grammar Arab. Quran jelas. Kenapa fikih itu memberi 5 hari saja? Itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada kiai-kiai itu. Dan saya sering menanyakan. Biasanya ulama-ulama fikih itu berdalih. Kata bulan-bulan itu termasuk perjalanan. Gendeng. Emangnya perjalanan itu termasuk rukun haji? Termasuk ritual haji? Enggak lah. Itu ngomong seenaknya aja itu ulama. Itu kita debat seperti itu kalau ada ulama yang ngomong kayak gitu. Memang ayat Al-Baqarah 197 itu hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Orang-orang yang berakal sehat. Kalau ada ulama yang masih membantah itu akalnya nggak sehat. Saat ini, haji itu dilakukan pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah saja setiap tahunnya. Satu hal, Quran tidak pernah menyebutkan tanggal itu. Jadi tidak ada kewajiban di tanggal itu. Harus. Di luar itu nggak boleh gitu. Enggak lah. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu melakukan haji hanya 1 kali, yaitu pada tanggal itu saja, itu berarti ulama itu tidak pernah baca hadis, tidak pernah baca Quran yang teliti ya. Itu nggak teliti mereka. Atau mereka ngawur. Oleh sebab itu kita mau bicara sekarang ini, di dalam video-video yang akan datang kita akan membicarakan itu. Bagaimana menurut Quran dan bagaimana Nabi mempraktekannya. Kalau menurut yang saya baca, Quran mengatakan bahwa haji itu sangat fleksibel. Kalau Anda tidak bisa melakukan suatu ritual,
Anda bisa gantikan dengan memotong kurban, berpuasa, atau memberikan sedekah. Fleksibel kan? Bahkan ada hadis yang nanti saya akan tunjukkan. Ketika ada sahabat yang menanyakan bahwa ritualnya tidak berurutan, kata Nabi, la haraj, nggak apa-apa, terusin aja deh, katanya gitu. Itu menunjukkan bahwa haji itu sangat fleksibel, tidak rigid. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia itu mempersempit kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh Allah? Kenapa? Karena mengikuti asumsi-asumsi dia. Dia tidak baca Quran, tapi mengikuti asumsi dia sendiri. Itu peringatan oleh Tuhan, jangan kamu mengikuti asumsi-asumsi yang nggak benar gitu loh. Ikuti perintah Tuhan. Gini ya, Al-Baqarah 197 itu bukan masalah tafsir. Sebab secara gramatik, secara bahasa, itu sudah jelas. Kita di channel ini pantang bertafsir. Kenapa? Karena Quran adalah tafsir yang terbaik. Ahsanul tafsir. Al-Furqan ayat 33. Baca lagi, ada kata-kata ahsanul tafsir. Quran sebagai tafsir yang terbaik. Jadi kita tidak mau mentafsirkan macam-macam kecuali melihat Quran itu sendiri. Itu di channel ini. Sebab itu banyak orang bilang, teman-teman saya mengatakan bahwa saya itu tekstual banget gitu loh. Lah iyalah, Tuhan itu menjelaskan secara jelas, detail di Quran. Ada ayatnya. Ini adalah kitab yang dijelaskan secara detail. Ada. Jadi, kata-kata beberapa bulan yang ditetapkan untuk haji itu adalah tekstual, adalah teks dari Quran. Jelas, bukan tafsir. Kalau mau ditafsirkan macam-macam ya silakan, tapi bukan. Kenapa? Ya itulah kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya perkara nyawa, keselamatan, kemudahan, dan lain-lain, itu adalah soal kedua. Itu adalah hikmahnya kita tidak menafsirkan macam-macam daripada Quran. Ikuti teksnya saja. Oke, sekarang bayangkan ya. Antrian puluhan tahun. Dan mungkin makin panjang. Biaya makin mahal. Karena infrastruktur yang dibangun itu juga memerlukan biaya. Apalagi sekarang tuh harusnya naik ke atas. Ya kan? Naik ke atas. Nggak bisa melebar terus. Naik ke atas. Masjidil Haram nggak bisa diperlebar lagi. Ada batasnya suatu saat. Naik. Tempat tawaf sekarang sudah 3 tingkat. Mau dinaikkan 8 tingkat, 10 tingkat. Hah? Kacau. Fondasinya tuh mau ditaruh di mana? Pusing itu insinyur sipilnya. Belum lagi ribuan orang tewas. Pada setiap dekade itu selalu ada yang tewas. Keinjek-injek. Neraka tempat tewasnya orang-orang itu adalah daerah Jumrah. Paling sering banyak yang mati. Saya nggak tahu ya, apa kira-kira setannya marah itu ditimpukin. Akhirnya diakalin orang. Akhirnya orang-orang itu pada mati semua. Diakalin setan. Nggak tahu lah. Atau ya itu karena orang-orang itu tidak pernah mau baca Quran. Ngikutin ulama-ulama yang punya ide-ide sendiri gitu loh. Nggak mau ngikutin Quran dan hadis. Memang haji menurut Al-Baqarah 197 itu hanya untuk orang-orang yang berakal sehat. Bukan orang yang taklid, bego, dan bisanya cuma ngikutin ulama. Channel ini kita akan coba untuk merangsang orang untuk berpikir. Merubah dari sifat-sifat jahiliyahnya menjadi sifat yang lebih cerdas. Di episode berikutnya kita akan lebih memperdalam mengenai haji ini. Al-Baqarah 197 yang menjadi pokok pembicaraan. Dan juga ayat-ayat lain, di samping itu juga hadis. Apa yang telah Nabi lakukan dalam rangka menerapkan ayat ini? Ulama nggak akan pernah menceritakan itu. Saya nggak pernah dengar ulama ngomong gitu. Bahkan ketika saya ngomong gitu, dibilang, kamu benar, tapi nggak akan ada yang ngikutin kamu. Loh, ngaco aja omongnya. Gini, Allah itu murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Silahkan baca surat Yunus, surat ke-10, ayat 100. Baca lagi.
Oleh sebab itu, gunakan akal kamu. Kalau enggak, dimurkai Allah. Oke? Silahkan baca. Oke, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda bisa memperoleh notifikasi ketika video-video yang akan datang diupload. Kalau Anda seorang Muslim dan tidak mau dimurkai oleh Allah seperti kata ayat surat Yunus ayat 100 itu, mau berpikir untuk memenuhi undangan tahunan Allah, open house ke Baitullah, menjalankan kewajiban umat Islam rukun yang kelima, dengan mudah, murah, nyaman, dan aman, silahkan menonton video-video berikutnya. Kita akan bahas secara detail. Kalau Anda menyukai video ini dan Anda tertarik dengan ide ini, silahkan ketik angka 5 di kolom komentar, supaya saya bisa tahu bagaimana animo kalian semua. Ketik 3 kalau Anda tidak peduli. Jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman yang berumur di atas 30 tahun, kakek-kakek pun boleh, karena cara haji yang akan saya jelaskan yang akan datang itu bagus atau bisa dilakukan oleh orang-orang tua. Silahkan bagikan ke mereka supaya mereka juga tergerak hatinya untuk melakukan haji yang benar, yang sah menurut Quran dan hadis. Tapi ini untuk orang-orang yang soleh dan punya akal. Kalau enggak, janganlah, biarin aja. Mungkin boleh juga sih supaya apa? Mereka tergelitik untuk berpikir. Jadi baik yang nggak mau mikir, sama yang suka mikir, dua-duanya. Oke, saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jainul Muskila Al-Jawi mengundurkan diri. Sampai jumpa insya Allah di video yang akan datang. Ilaliko, masalamah, goodbye, auf Wiedersehen, sayonara, sampai jumpa.